lagi bersama kami di CK Cerita Kurir. Ya, kali ini kita akan sedikit sharing jam kerja kami dari pertama kami berangkat sampai kantor dan nanti kita pulang sampai rumah. Nah, oke, langsung saja di sini kita itu untuk jam kerjanya kita mulai dari jam 7 pagi. Nah, untuk jam 7 pagi kita itu harus sudah absen melalui aplikasi yang khusus untuk absen, namanya aplikasi DingTalk. Oke. Untuk absennya itu harus jam 7 tet. Nah, kalau kita lebih itu nanti kita kena denda. Per menitnya berapa Mas Agus dendanya? Nah, kalau untuk per menit itu dendanya seribu rupiah. Jadi kalau kita telat 3 menit itu bisa dikalikan sendiri, lumayan lah kalau buat beli bensin. Nah, setelah kita berangkat nanti kita sortir paket yang semalam datang, yang tadi malam datang. Karena di CNT itu ada 5 trip, ada 5 kedatangan, jadi mobil itu bawa paket dari jam 1 dini hari, jam 7 pagi, terus jam 10, jam 4 sore, jam terakhir jam 10 malam. Nah, langsung saja nanti kalau kita udah sortir sesuai rutenya masing-masing, kita urutkan ya Mas Agus ya. Untuk proses penataannya kita lanjutkan ke Mas Agus, silakan. Oke, terima kasih waktunya Pak Ahmad. Untuk proses penyortiran kita di DP ini ada 3 kecamatan, masing-masing kecamatan ada 5 atau 6 orang per kecamatan. Nah, untuk kecamatan Petanan sendiri kita ada 5 orang. Jadi itu di kecamatan Petanan ada berapa desa? Nah, itu dibagi. Itu jumlah paketnya dibagi per paket, Pak. Biar pada tahu nih yang belum tahu. Kita dibagi per paket. Jadi misal ada paket 200 ya dibagi 5 orang. Biar enteng ya. Untuk rata-ratanya itu sendiri kita bisa berapa paket ini per harinya rata-ratanya? Untuk rata-rata per hari kita ya seringnya bawa 60 paket atau 70 paket per orang. Kalau untuk pas peak season itu bawa berapa itu Mas Agus? Kalau untuk peak seasonnya sendiri itu, kalau Shopee itu kan ada promo itu tiap bulannya itu. Nah, itu pas puncak promonya itu bawa berapa paket paling banyak selama ini? Untuk promo atau peak season ya yang sering disebut orang-orang 12-12. Nah, itu kita seringnya bawa paket 120-an, kalau enggak 150. Itu per kurir. Jadi ya harap dimaklumin kalau paketnya datangnya lama, karena nyortirnya aja itu udah lama. Keluar dari kantor? Oh ya nih, untuk target keluar kantor kita ada target jam setengah 9 kita harus udah keluar dari kantor. Jadi cepet-cepetan sortir barang. Untuk penataannya juga nggak boleh ngasal, nggak boleh acak-acakan. Nanti kalau Jadi ngacak, harus urut ya, iya terdekat sama harus harus urut. Kalau nggak urut repot, Pak. repot sendiri. Nanti paketnya dibawa udah sampai rumahnya. Untuk kendala paket kita di jalan, ya kendalanya yang sering terjadi di Alamatnya nggak CNT jelas, nih, alamatnya nggak jelas, nomor HP-nya nggak aktif. nomor HP-nya nggak aktif, ditambah lagi paket COD orangnya nggak di rumah. Pak Ahmad sendiri pernah ngalamin? Kalau itu sih sering gitu ya, apalagi kalau anak-anak sekolah gitu pesan paket COD, anaknya nggak ada, terus yang di rumah juga nggak mau bayarin gitu. Itu kalau untuk kami itu sih ya, itu salah satu faktor yang membuat lama di jalan, tua di jalan gitu. Nah, Emosi, nggak bisa oke, emosi. tapi kita tetap jalani dengan happy.
Nah, nanti semisal belum ketemu kita datangin lagi, karena kita itu ada lewat Siap. 2 kali lah kalau lewat daerah itu situ lagi, karena selain nganter kita kan juga nanti lewat situ lagi untuk pick up ambil barang. Nah, bukankah begitu Mas Agus? Ya, betul sekali itu. Ada pick up atau jemput paket gratis. Jadi untuk eh, antar paketnya sendiri itu rata-rata kita selesai jam 2 atau jam 3 sore. Nah, setelah itu kita nggak langsung pulang ya Mas Agus ya. Nah, setelah itu kita langsung ambil paket. Nah, karena udah dijadwalin di aplikasi juga, yang dijadwalin itu harus terambil. Jadi nggak boleh ada yang kelewat. Kenapa harus selalu diambil Mas Agus? Eh, Kalau masalah diambil itu wajib sih harus diambil. Soalnya pelayanan itu diutamakan di CNT. Jadi semaksimal mungkin ya sejauh mana kita tetap ambil paket. Kalau nggak diambil ya repot nanti pelayanannya turun nanti nih. Jadi walaupun udah malam itu tetap diambil. Kalau udah malam ya kita ambil, kalau enggak ya konfirmasi sama pengirim bisa besok atau harus diambil hari ini. Untuk masalah penempelan resin ya, kalau udah diambil paketnya kita nggak boleh ngasal nempel nih. Kalau ngasal nempel bahaya, nanti Cross label ya, paketnya iya, kalau di bahasa kami itu cross label, kalau di bahasa CNT cross label. tertukar sama pemilik. Jadi ya resinya itu tertukar sama yang harusnya di paketan. Jadi harusnya ke Kebumen malah muter-muter bisa sampai ke Jakarta karena kesalahan sepele tapi akibatnya sangat fatal. Jadi kita itu harus teliti sekali dalam menempelkan resi. Eh, untuk ambil paket itu kira-kira butuh waktu berapa jam sampai ke kantor? Untuk pengambilan paket kita selesai sekitar ya jam jam 7 lah, jam 7 malam baru selesai ngambil. Jam 7 malam baru selesai ngambil. Terus langsung Kita langsung ke komputer, langsung nyetak resi, langsung tempel-tempel resi, baru nih kita bisa santai sambil ngitung setoran COD untuk disetorin hari hari itu juga. untuk setoran COD itu biasanya ada kurang atau tombok-tombok nggak ini Mas Agus? Kalau untuk saya sendiri sih, kalau untuk tombok alhamdulillah ya sering. Tapi kembali lagi kadang banyak juga customer yang baik hati, eh, ngasih tips atau kembaliannya nggak usah dikembaliin. Kalau Mas Agus mungkin beda, mungkin nggak pernah tombok mungkin Mas Agus. Aduh, kalau kalau saya sendiri ya ya sering tombok, apalagi kalau lagi promo, posisinya gugup ya kan, ngantar paket banyak, jadi nggak konsen sama COD-nya. Kalau COD yang paling 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 sering nih sama anak-anak kecil ini, yang anak-anak SD SMP yang masih sekolah pakai COD nggak di rumah, itu tuh yang bikin repot. Harusnya kan ditinggalin uangnya di rumah sama ibunya, dipesenin, ini bu nanti ada pakai COD, tolong bayarin sama pak kurirnya. Kayak gitu enak tuh kalau buat anak-anak nih. Siap-siap. Nah, jadi itu sekilas cerita kami di jalan. Oh ya, ada lagi ini, itu CNT kan terkenalnya kalau di sini itu 24 jam nggak tutup itu ya. Jadi selain kita nunggu mobil untuk yang trip terakhir, untuk yang sudah tadi di pick up ditambal resi untuk dikirim ke gudang, di sini juga ada yang jadwalnya piket atau tunggu di kantor. Jadi memang kerjanya itu memang ada yang 24 jam seperti itu. Gimana kalau eh, kerja 24 jam Mas Agus rasanya? Alhamdulillah mantap, badan loyo.
Jadi mohon dimaklumi kalau pagi-pagi kurir ngirim paket mukanya lesu, letih, itu Mungkin memang kurang piket. tidur sih, habis piket kurang tidur, jadi ya dimaklumin aja. Mungkin sedikit cerita dari kami, besok bisa dilanjut lagi. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe di CK. Cerita kurir. Oke, terima kasih.